Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zip. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita pribadi lepas pribadi. Karena kasih kebaikan Tuhan buat kehidupan kita, karena anugerahnya yang begitu besar, kita boleh ada sampai hari ini. Layaklah Dia yang terima segala pujian, ucapan syukur dan penghormatan. Kami bawa setiap hidup kami. Mari kita angkat pujian kita, mengenal-Mu. Yes. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Aku ada menjadi penyembah-Mu. Yes. Ku buka mata dan lihat wajah-Mu. Oh, ku terkagum, ku terkagum. Amin. Ku lihat hidup, yes, dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung, ku tersanjung karena kesempatan, dan ku ingin mengenal-Mu
kebaikan dan aku ingin mengenalmu lebih dalam, lebih dalam. dari semua yang ku kenal. Tiada lebihmu. Ku ada untuk menjadi lebih lagi, katakan dan aku ingin mengenalmu Tuhan. Kami mau mengenal Engkau Bapa, karena kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Tiada lebihmu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, Engkau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Mengenal Engkau, mengenal Engkau, mengenal Engkau. Oh, rasakan kebaikan-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari kita bangkit berdiri. Mari saya untuk bangkit berdiri. Yes, ingin mengenal, dan aku ingin mengenal-Mu Bapa lebih dalam, lebih dalam. Yes, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Aku ada untuk menjadi penyembah. Aku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, aku ada Tuhan, aku ada jadi penyembah-Mu. Kagumakan kasih-Mu, kagumakan kebaikan-Mu Bapa, yang tak pernah habis di dalamku, yang tak pernah berhenti di dalamku. Engkau terlalu baik buat aku. Yesusku, Yesusku, kasih-Mu terlalu baik buat aku. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalamku. Dengan apa ku balas segalanya, dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu. Kau yang selalu baik buat aku. Mengenal Engkau, meninggikan nama-Mu Bapa. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus di hidupku. Karya tangan-Mu Tuhan, ku kagum Bapa kan kasih-Mu yang selalu baik buat aku. Yesusku, Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku sembah Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Bapa di dalam segalanya, di atas segalanya. Haleluya.
yang peduli kami. Yesus, kasih-Mu melebihi segalanya, kasih-Mu melebihi segalanya. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus. Tiada kasih seperti Engkau yang menerima kami apa adanya Bapa. Tiada kasih seperti kasih-Mu Yesus yang selalu membuat kami berkuasa di dalam segalanya. Biar yang bernafas menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh baik. Terima kasih Yesus. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk setiap kasih kebaikan-Mu Tuhan buat kehidupan kami. Anugerah-Mu yang setiap hari selalu baru kami rasakan Bapa. Kalau kami boleh ada Tuhan bersama teman-teman kami di tempat ini, Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami Bapa buat kebaikan-Mu buat kami Bapa. Biar setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami naikkan hanya untuk Engkau Raja kami yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini ibadah kami Tuhan, ini setiap kami Tuhan yang ada di ruangan ini Bapa. Biar kami terima pengurapan yang sempurna dari surga Tuhan atas setiap kami Bapa. Setiap kemenangan demi kemenangan kami terima Tuhan saat kami menyembah Engkau. Biar kemenangan demi kemenangan kami terima saat kami membawa setiap pujian syukur kami untuk Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap mau kasih lebih lagi yang terbaik untuk Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Coba sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Shalom. Bisa lambaikan tangannya, shalom. Penuh sukacita. Lihat kiri kanannya, katakan semangat. Oke. Sudah kayak semangat ya. Belum duduk Bapak Ibu, belum duduk. Kemarin kita merayakan hari apa Bapak Ibu? 17 Agustus hari apa? Hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kita tercinta. Kita mau nyanyi dulu 17 Agustus sama-sama. Siap? Musik. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Yes! Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Amin. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Oke. Coba tangan kanannya di kepala, kita mau bilang merdeka 3 kali, bisa Bapak Ibu? Oke, 3, 2, 1. Merdeka, merdeka, merdeka. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Masuk gerbangnya Tuhan dengan bersyukur karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Musik. Katakan masuk gerbangnya bersyukur. Yes. Dengan penuh pujian, amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia. Pujinya tingkah sangkakala. Musik dan tari, katakan semua makhluk di bumi di surga dengan sabati. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yes, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Katakan puji dia. Yes. Puji dia. Puji dia tiuplah sakala. Musik dan tarian semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naik. Katakan sebab Tuhan baik. Yes, kau baik Bapa. Kau baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Yes, kau baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes. Siapa yang seminggu ini merasakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Saya yakin semua merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Ku kan terbang, firman-Mu Tuhan. Kami mau terbang bersama-Mu Bapa. Yes. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, amin. Janji-Mu, yes, terang bagi jalan. Kebenaran-Mu, Kebenaran-Mu menuntunku setiap setiap hari. hari. Ku menantikan-Mu. Katakan ku kan terbang, yes, ku kan terbang. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, amin. Kan bukan aman, yes, dalam-Mu Tuhan. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, yes, kita Bagi kakiku, janji-Mu, terang bagi jalan-jalan-Mu, yes, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan. Katakan ku kan terbang, yes, ku kan terbang, amin. Kami mau terbang bersama-Mu.
kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Katakan ku kan terbang, ku kan terbang. Yes, kami mau terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes. Di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Coba yuk tangannya bisa gini semua, yuk. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman. Sekali lagi tangannya coba bentangin. Tangannya bentangin. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Yes. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mas, semangat Bapak Ibu Saudara. Katakan jauh sekali lagi, merdeka 3 kali. Merdeka, 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 betapa hebat. Kau hebat, kau berkuasa di dalam segalanya. Biar yang bernapas memuji menyembah-Mu. Katakan berkuasa, yes, di bumi di surga, bertata, amin, dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Katakan betapa hebat, betapa ku, Dahsyatnya Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja. Amin, Tuhan Allah kita. Mari semua Tuhan katakan berkuasa, amin, di bumi di surga, bertata, yes, dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, namamu berkuasa, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya
atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus sejak Segala raja, Tuhan Allah kita. Yes. Kau hebat, berkuasa di dalam segalanya. Amin. Dahsyatnya Allah kita, yes. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, yes. Betapa kuat Dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan betapa hebat. Amin. Kuat dahsyatnya Kau Allah terlalu hebat, kau terlalu kuat. atas Semua perbuatan betapa hebat. Yes. betapa kuat Dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Kau sangat hebat buat kami Bapa. Pagi hari ini kami Tuhan mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Bapa dari Bapak Gembala kami. Biarkan hati kami Tuhan jadi hati yang subur. Biar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan mengajarkan kami Bapa untuk jadi dewasa di dalam Engkau Tuhan. Biar Roh-Mu hidup dalam kami, memenuhi setiap hati kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Katakan ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita angkat pujian dari awal. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir di dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan ku buka hati, jamahan-Mu,
Kami menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Kami Tinggikan nama. bawa, Sebab kami tahu Kau Allah keselamatan kami. Kami sembah. buka hati kami Tuhan, Yesuslah Tuhan. untuk rohmu masuk dalam Biarlah semua yang bernafas mengangkat suara bagi nama-Mu. Kaulah pengharapan, gunung batu perlindungan, Allah yang percaya. Terima kasih. Kami sembah. Yesus Allahku, keselamatanku, Allah yang ku percaya. Yesus keselamatan, Kami tinggikan sembah, kami puja, kami muliakan nama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kehadiran-Mu yang ada di tengah-tengah kami memerdekakan kami, memulihkan, memberkati, bahkan menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami percaya pagi hari ini kehadiran-Mu yang ada di tengah-tengah kami melawat setiap kami. Tidak ada yang Tuhan lalui. Kami percaya Tuhan memberkati hidup kami. Dan pagi hari ini Roh Kudus mari bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar menerima kebenaran firman-Mu. Bentuk setiap hati kami, hidup kami, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus urapi dan berkati setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Oke, sekali lagi boleh tengok kanan, tengok kiri, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Kalau sudah boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Baik, hari ini saudaraku dengan sukacita di tengah-tengah kebahagiaan bangsa kita merayakan hari HUT, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ya. Hari ini juga kita mau belajar firman Tuhan untuk menjadi pribadi yang merdeka. Oke, hari ini saudaraku tema firman Tuhan jiwa yang merdeka. Sekali lagi kita akan lihat Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya rindu kita membaca Alkitab berganti-gantian. Nanti ayat 6 saya baca, ayat 7 Bapak Ibu yang baca, nanti ayat 9 kita baca sama-sama. Bisa? Oke, Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu bersama-sama, dan apa yang telah kau pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Oke, materi boleh kembali. Kemudian saudaraku, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan ya, kehidupan yang merdeka, ini tidak terlepas saudaraku dengan bagaimana kejiwaan kita, mental kita, ya, keadaan psikis kita. Ini akan sangat mempengaruhi sekali keadaan mental yang sehat, jiwa yang sehat, maka akan mengalami sebuah keadaan yang terbebas, terlepas dari semua tekanan. Di tengah-tengah kehidupan hari-hari ini yang semakin hari semakin berat, harus diakui saudaraku ya, bahwa semakin hari dunia menuntut kita semakin keras untuk hidup. Kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kuat menghadapi tantangan zaman. Dan sudah pasti saudaraku ya, kalau tidak demikian maka kita akan terlindas, kita akan tergilas dengan keadaan zaman, dengan tantangan persoalan yang semakin besar di tengah-tengah dunia ini. Ya, saudaraku, karena itu kita perlu menjadi pribadi yang sehat, bukan saja tubuhnya yang sehat, tapi jiwanya juga harus sehat, mentalnya harus sehat ya. Karena itu hari ini firman Tuhan mau ajar kita bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang merdeka ya. Oke, secara singkat saja saudaraku. Boleh lanjut multimedia. Yang pertama kita lihat coba ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, yang pertama yang firman Tuhan catat, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang memiliki jiwa yang merdeka ketika kita membangun kehidupan doa. Ketika kita memiliki sebuah persekutuan dengan Tuhan di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dan dituliskan di sana saudaraku, salah satu pemicu gangguan kesehatan jiwa adalah kekhawatiran. Ada rasa takut, ada rasa cemas tentang apa yang akan terjadi di hari depan. Ada kekhawatiran, ketidakmampuan menjalani hari esok. Dan hal ini saudaraku kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak di-manage dengan benar, maka tidak sedikit saudaraku ini akan merusak kesehatan mental kita. Akan merusak kesehatan jiwa kita. Karena itu saudaraku, betapa pentingnya kita merawat dan menjaga jiwa kita. Ya, dan Tuhan ajar sama kita saudaraku, untuk kita bisa menjadi pribadi yang merdeka, jiwa yang bebas dari tekanan ketika kita punya persekutuan yang indah dengan Tuhan ya. Kekhawatiran yang dibiarkan akan membawa teman-temannya saudaraku ya. Ada ketakutan, ada depresi, ada stres, tekanan hidup. Bahkan tidak sedikit saudaraku, sampai ada yang mengalami ODGJ gitu ya. Gangguan kejiwaan gitu ya. Ngeri sekali saudaraku hari-hari ini ya. Sekali lagi saya mau bilang saudaraku, firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang membuat tidak biasa kita sendiri saudaraku. Ya, kita yang menganggap berat, kita yang menganggap persoalan kita jauh lebih besar. Padahal pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, nggak ada yang luar biasa saudaraku ya.
Karena itu jangan kita ditekan dengan rasa khawatir. Jangan kita ditekan dengan rasa takut. Jangan kita diintimidasi dengan rasa depresi, stres yang berkepanjangan sehingga membuat kita akhirnya mengalami keadaan yang tidak baik secara mentalitas dan kejiwaan kita. Saudaraku, solusinya firman Tuhan catat sekali lagi saudaraku, menyatakan kepada Tuhan segala hal, keinginan, kerinduan hati kita di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Kekhawatiran tidak bisa diusir atau ditengking, tetapi diserahkan kepada Tuhan di dalam doa. Sekali lagi garis bawah ya saudara ya. Nggak perlu tengang-tengking saudaraku ya. Serahkan sama Tuhan. Letakkan di bawah kaki Tuhan. Kita akan mengalami kesentosaan. Firman Tuhan berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Oke, saudaraku perhatikan, lanjut multimedia. Ini ada hal yang menarik yang saya kaji saudaraku dari materi ini saudaraku ya. Ketika kita membangun persekutuan kita dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Punya relasi yang begitu intim dengan Tuhan di dalam doa kita. Kita bisa menyerahkan seluruh pergumulan kita, masalah kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan bertindak. Saudaraku dengar baik-baik. Secara psikologi, ya, secara ilmu kejiwaan, bahwa sedikit rasa khawatir itu adalah sesuatu yang normal. Ini menurut ilmu psikologi, saudara ya. Menurut ilmu psikologi, bahwa sedikit rasa khawatir itu justru bermanfaat bagi manusia, penting bagi manusia. Kenapa? Dengan demikian manusia bisa menjaga, bertahan untuk hidup. Berusaha mencari solusi, mencari jalan keluar untuk masalahnya. Contoh, kalau seorang siswa tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir, kalau dia tidak naik kelas, maka dia tidak akan pernah mau mengerjakan PR-nya, dia masa bodoh terhadap ujian yang akan dihadapi. Betul? Saya pernah ngalamin itu, saudaraku. Ya. Waktu kami tidak punya rumah, jadi saudaraku kalau dibilang ngerasain susah, saya pernah ngerasain yang namanya amat susah saudaraku ya, nggak punya rumah. Jadi waktu pada saat itu saudaraku di tengah-tengah keputusasaan kami, anak kembar berdua gitu ya, kami memutuskan kami tidak naik kelas. Dari 1 bulan pertama saudaraku, kami memutuskan kami tidak naik kelas. Maka kami lebih rela setiap hari dihukum sama guru. Dari jam 7 sampai jam 9. Kalau saya pikir-pikir sekarang gitu ya. Rada-rada juga dulu ya. Lebih rela dihukum. Guru udah sewot gitu, udah keki gitu. Ini anak kembar berduaan kenapa sih gak mau ngerjain PR? Karena kami udah gak ada rasa takut saudaraku. Udah gak ada rasa khawatir. Kami memutuskan kami tidak naik kelas. Jadi tiap hari kami rela untuk dihukum sama guru saudaraku. Gitu ya. Itu bahaya saudaraku. Kalau orang sudah tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa takut, malah dia tidak bisa mempertahankan kehidupannya yang baik. Ya, makanya secara psikologi dikatakan justru itu lebih bermanfaat, begitu ya, untuk supaya manusia berjuang, supaya manusia berusaha, supaya manusia mencari solusi di dalam masalahnya. Tetapi dengar baik-baik, itu secara psikologi, ya. Tetapi waktu saya coba gali dan saya pelajari firman Tuhan, cobalah untuk jelasnya saudaraku, minta tolong multimedia untuk Matius pasal 6 ayat 25 sampai 27. Ya. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan saudaraku di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saudaraku? Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah itu lebih penting
daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita lewatin ayat 27-nya langsung ayat yang ke-27-nya, 26-nya lewatin 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudaraku, firman Tuhan bilang, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, akan apa yang kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Bukankah tubuh itu lebih penting dari pakaian? Artinya apa, saudaraku? Tuhan bilang jangan khawatir tentang apapun juga. Coba bilang sama dirinya sendiri, jangan khawatir tentang apapun juga. Amin. Ini kata firman Tuhan loh. Jangan khawatir. Kalau Tuhan yang bilang jangan khawatir, ya nggak perlu khawatir. Dan firman Tuhan di bagian ayat 27 tantang apa, saudaraku? Apakah dengan kekhawatiran kita bisa menambah sehasta saja di dalam jalan hidupmu? Dalam pengertian, apakah rasa khawatir kita itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi hidup kita? Tuhan tantang itu, saudaraku. Artinya apa? Supaya Tuhan mau kita tidak perlu khawatir. Solusinya apa? Sekali lagi, saudaraku. Yang Tuhan mau, serahkan kepada Tuhan semua masalahmu, semua pergumulanmu. Saya mau tanya sama saudara, saudara lebih memilih mana? Mencari solusi, mencari jalan keluar yang diupayakan oleh dirimu sendiri, atau engkau letakkan itu semua di kaki Yesus, biar Tuhan yang cari solusi dan engkau akan menikmati kemenangan yang datang dari Tuhan. Mana yang kau pilih? Amin. Kalau saya pilih nomor 2, saya lebih suka untuk tidak perlu khawatir. Saya akan bawa masalah saya dan saya akan letakkan itu di bawah kaki Yesus. Dan biar Tuhan yang berperkara, saya akan tinggal menikmati kemenangan yang datang dari Tuhan. Amin. Karena itu saya tulis di sini, saudaraku, orang percaya sejati akan menyerahkan semua kekhawatiran hidupnya kepada Tuhan di dalam doa. Amin. Sekali lagi, saudaraku, jadilah pribadi yang merdeka, ya, jiwa yang merdeka. Ketika kita membangun persekutuan hidup kita di dalam, membangun kehidupan kita dalam doa, permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranmu, semua ketakutanmu, semua pergumulan, masalah, persoalan, masa depanmu. Apapun itu, letakkan di bawah kaki Yesus, maka Dia akan bertindak. Saudara, ya satu hal yang perlu saya umumkan, saudaraku, tentang di atas mimbar ini, saudaraku, sesuatu hal yang menurut logika manusia, betul, saudaraku, menurut logika manusia tidak akan pernah mungkin, saudaraku, di tanah poris gagah bisa ada gereja. Secara logika. Tapi saya di tengah-tengah visi yang Tuhan taruh di hati saya nggak pernah jadikan itu beban pribadi yang sampai akhirnya membuat mumet gitu. Membuat saya jadi tertekan gitu. Saya cuma berdoa sama Tuhan, saya letakkan di bawah kaki Tuhan. Pergumulan ini sudah belasan tahun, saudaraku. Dari tahun 2014 saya sudah berjuang, berusaha untuk mengurus izin ini, saudaraku. Mandek sekian tahun. Dan saya berpikir ya sudahlah, bagaimana Tuhan saja begitu. Tapi ternyata, saudaraku, Tuhan buka jalan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, tiba-tiba kita didorong sama anggota dewan dari PDIP, walaupun akhirnya macet lagi karena tidak terpilih. Tiba-tiba Pak Budi rupanya tetangga sama wakil ketua DPRD Kota Tangerang, yang notabene mungkin Pak Budi juga nggak tahu awalnya begitu ya, nggak memperhatikan tentang hal itu. Tapi sekali lagi, saudaraku, Tuhan buka jalan sedemikian rupa. Dan waktu saya disuruh untuk memproses kembali perizinan ini, ngulang lagi, saudaraku. Mulai minta tanda tangan masyarakat, ke RT, ke RW, sampai ke lurahan, sampai ke FKUB dan Kementerian Agama, ngulang lagi, memperpanjang.
Dengan mudahnya Tuhan buka jalan sedemikian rupa. Dan sekarang dokumen sudah di-input lagi, sudah dimasukin. Karena kan sekarang sistemnya online. Semua sudah di-input lagi. Ya, sekali lagi saya minta dukungan dalam doa. Menurut janjinya sih 2-3 bulan izin itu akan keluar. Dan saya mau katakan saudaraku, kalau ini izin bisa keluar saudaraku. Sekali lagi ya, ini izin permanen membangun rumah ibadah di Poris. Ini mujizat. Jangan ada yang kamu khawatirkan tentang apapun juga. Biar Tuhan berperang gantikan kita. Amin. Kan itu hal yang pertama saudaraku ya. Biar kita membangun kehidupan doa di dalam permohonan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang merdeka? Coba lihat ayat 7 saudaraku. Kembali di dalam tadi Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang begini saudaraku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, yang kedua yang saya jumpai dalam firman Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang merdeka ketika kita memiliki damai sejahtera Kristus di dalam hati dan pikiran kita. Sekali lagi, bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang merdeka? Bukan saja waktu kita membangun kehidupan kita dalam doa, menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, tetapi waktu damai sejahtera Kristus itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Kita memiliki damai sejahtera Kristus itu menguasai seluruh kehidupan kita. Amin. Saudaraku, manusia mencari cara untuk merawat kesehatan mentalnya, kesehatan jiwanya dengan berbagai macam cara. Yang paling kita lakukan adalah healing gitu ya. Kemana nggak gereja? Healing. Atau masa ke gereja melulu gitu ya. Itu perlu dikaji itu ya. Nanti kita kaji apa benar gitu ya menurut firman Tuhan. Menyalurkan hobi, olahraga, yoga dan sebagainya ya. Semuanya ternyata saudaraku itu semua baik. Itu semua bagus, tidak ada yang tidak baik, ya. Selama itu dilakukan secara positif, itu baik. Tapi ternyata saudaraku, semua yang dilakukan untuk mencari damai sejahtera yang datang dari dunia, itu hanya solusi sementara. Garis bawah itu ya. Itu hanya solusi sementara. Waktu kita kumpul-kumpul, senang-senang bersama dengan teman-teman, kita mungkin nongkrong di kafe, kita ngobrol-ngobrol, kita nyanyi-nyanyi di karaoke, mungkin itu menyenangkan jiwa kita, itu membuat kita sukacita. Tapi sekali lagi, itu hanya sementara saja, ya. Oke, lanjut. Saudaraku, ayat ini mengajar bahwa kita mampu memiliki jiwa yang merdeka karena damai sejahtera Kristus itu memenuhi hidup kita. Ya, damai sejahtera merujuk kepada kedamaian yang berasal dari Tuhan saja. Dan damai sejahtera Tuhan Yesus ini saudaraku berdampak kepada dua perkara. Saya katakan tadi, hati dan pikiran. Ya, ketika kita memiliki damai sejahtera Kristus saudaraku, maka damai sejahtera Kristus itu akan menguasai hati dan pikiran kita. Dan ini yang sesuatu yang menarik. Boleh lanjut saudaraku. Ini yang menjadi solusinya saudaraku ya. Kenapa kita harus memiliki damai sejahtera Kristus? Damai sejahtera yang dari dunia mengandalkan apa saudaraku? Kebebasan, keamanan, tanpa ancaman, bahkan hidup dalam kelimpahan. Kekayaan, kemakmuran, mau beli mobil, ada punya mobil, mau beli rumah, ada punya rumah, ya. Mau kita pergi ke luar negeri, jalan-jalan, punya duit buat ke jalan-jalan ke luar negeri, maka hati kita akan senang. Itu konsepnya dunia dalam damai sejahtera menurut versinya dunia. Makanya saya katakan tadi bahwa damai sejahtera yang dunia, versi dunia itu baik, tapi cuman sementara dan mengandalkannya kepada keadaan yang aman, keadaan yang bebas tanpa ancaman dan hidup yang berlimpah-limpah dalam kemakmuran. Itu
harus punya dulu, baru kita merasakan damai, sejahtera. Baru hidup kita happy, baru hidup kita senang. Itu menurut versinya dunia. Tapi apakah realitas kenyataan hidup selalu seperti itu? Kan enggak. Lalu kita terjajah gitu, hati kita harus tetap dalam tekanan, hidup kita harus dalam depresi. Enggak. Kita di dalam Kristus Yesus, kita punya kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Sekali lagi, damai sejahtera yang diberikan oleh dunia menuntut engkau harus memiliki dulu kekayaan, kemakmuran, kelimpahan, keamanan dalam keadaan yang penuh dengan sukacita baru engkau akan miliki. Tapi saudaraku, sekali lagi, damai sejahtera yang Kristus berikan adalah damai sejahtera yang berbeda dari dunia ini, yang tidak seperti dunia berikan. Damai sejahtera dari Kristus akan tetap menguasai hati dan pikiran kita sekalipun kita ada dalam keadaan penuh masalah. Sekalipun kita ada dalam tekanan hidup, bahkan kita dalam keadaan yang penuh dengan kekurangan, hati kita tetap limpah dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Saudara bisa mengerti tentang perkara ini? Ini hal yang kedua, saudaraku. Ya, bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang merdeka, miliki damai sejahtera Kristus. Jangan cuman kejar, jangan cuman cari, jangan cuman andalkan damai sejahtera yang datang dari dunia ini. Sebab damai sejahtera yang datang dari dunia ini harus menuntut kita untuk memiliki keadaan rasa aman, kelimpahan dalam keadaan yang bebas, tanpa ancaman, dalam kehidupan yang begitu berlimpah-limpah, dalam segala sesuatu yang kita mau dan kita ingini, ada kita miliki. Realita dunia tidak akan pernah menyediakan itu semua buat kita. Karena itu saudaraku, miliki damai sejahtera Kristus di dalam hati dan pikiranmu. Maka damai sejahtera Kristus itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Sekalipun ada di tengah-tengah tekanan, ada dalam rasa kekurangan, ada di dalam keadaan yang tidak baik, penuh dengan pergumulan, kita tetap limpah dengan damai sejahtera. Bisa dimengerti saudaraku? Makanya saya tulis di sini saudaraku ya. Bukti nyata orang percaya yang memiliki damai sejahtera Kristus. Apa buktinya? Yang pertama, akan tetap tenang jiwanya saat menghadapi masalah. Masalah boleh tetap ada, kenyataannya, realitanya memang perekonomian dunia sedang tidak baik, sedang resesi. Itu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Daya beli masyarakat merosot. Keadaan pasar melemah. Itu realitanya. Tapi saudaraku, waktu saudara tetap punya damai sejahtera Kristus yang menguasai hati dan pikiran kita, jiwa kita akan tetap tenang ketika kita menghadapi masalah. Amin. Apalagi? Yang kedua, hatinya melimpah dengan syukur. Tetap kita bisa bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Hati kita melimpah dengan syukur. Kita tetap akan berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Bahkan yang ketiga saya tuliskan di sana, tetap teguh kepercayaannya kepada Tuhan. Imannya tidak diombang-ambingkan, tidak tergoncangkan karena dia ada di dalam pengharapan di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ini hal yang kedua, saudaraku. Bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang merdeka ketika kita sungguh-sungguh memiliki damai sejahtera Kristus yang memelihara hati dan pikiran kita. Ya. Dan yang terakhir,
Wah, ini kata-kata ajaib ya. Kita lihat ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, yang ketiga, bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang merdeka ketika kita memikirkan hal-hal yang mulia. Ya, ketika kita memikirkan hal-hal yang baik, ketika kita memikirkan hal-hal yang positif, yang dibilang positive thinking, selalu positive thinking. Memiliki jiwa yang merdeka dapat dilakukan dengan menjaga apa yang kita pikirkan. Jangan pikirkan yang aneh-aneh, jangan pikirkan yang menakutkan, jangan memikirkan hal-hal yang buruk, jangan memikirkan hal-hal yang negatif. Ya, kita dapat memiliki jiwa yang merdeka waktu kita menjaga pikiran kita. Dan biasanya orang berpikir negatif, ya, keadaannya selalu tertekan. Pemikiran yang overthinking, yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan, tapi kita pikirkan. Makanya Alkitab bilang kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Nggak perlu kita memikirkan apa yang tidak patut kita pikirkan. Hal-hal yang jauh, yang terlalu jauh buat kita pikirkan. Membuat kita ada dalam tekanan dan membuat kita tidak merasa baik dalam kejiwaan kita. Ini tidak sedikit mengganggu kesehatan mental kita. Karena itu sekali lagi saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang memiliki jiwa yang merdeka, memikirkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang positif. Boleh lanjut multimedia. Jika pikiran diarahkan kepada apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji, kita akan menjaga pikiran-pikiran kita dari pikiran yang negatif. Jiwa kita tidak akan mengalami tekanan, jiwa kita akan mengalami kesentosaan, ya. Dan Roma pasal 12 ayat 3 menegaskan apa yang selayaknya kita pikirkan, tidak melebihi kapasitas kita sehingga mentalitas kita terganggu, ya. Saya katakan tadi, Paulus menasihati kepada jemaat Roma, jangan kita memikirkan apa yang tidak patut kita pikirkan. Anak masih bayi, aduh bagaimana nanti biaya kuliahnya ya. Ini serius saudaraku. Saya pernah ngadepin orang kayak begitu. Ya, saya bilang ya ampun, anak aja masih orok udah mikirin biaya kuliah gitu. Ini serius ya. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang memikirkan sesuatu yang terlalu jauh, yang tidak perlu, tidak patut dia pikirkan. Dan itu yang menjadi beban kehidupannya. Ya, saya pernah menjelaskan bahwa kenapa sih orang mengalami depresi? Karena akumulasi, ya, akumulasi. Karena firman Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Tapi bebannya ditumpuk sampai akhirnya kelihatannya begitu besar dan begitu berat. Sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan, kita pikirkan. Ditambah ini, ditambah itu, ditambah ini, kolaps, nggak kuat jiwanya. Akhirnya di mana anakku, di mana istriku. Ngeri saudaraku, ya. Hari-hari ini begitu banyak realitanya saudaraku. Ya, saya kemarin baca di artikel saudaraku, ODGJ meningkat. Meningkat saudaraku. Dan ngerinya hari-hari ini ODGJ kalau diajak ngomong masih nyambung saudaraku. Tapi sudah kena gangguan gitu. Sudah gangguan. Dan ini kenapa bisa demikian? Sekali lagi, karena overthinking. Sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan, kita pikirkan. Sekali lagi belajar. Serahkan sama Kristus di dalam doa. Maka jiwamu akan merdeka. Hari ini pilihan di tangan kita. Ya, apakah kita mau pikirkan, kita mau bebankan jiwa kita dengan hal-hal yang berat, atau kita memilih untuk kita menyerahkannya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang gantikan kita berperang dan kita tinggal menikmati kemenangan itu. Atau kita juga mau memilih untuk memiliki damai sejahtera Kristus. Atau kita mau cari damai sejahtera yang dari dunia. Kita mau kejar damai sejahtera yang dari dunia.
Makanya saudaraku sekali lagi ya, healing itu penting nggak? Penting. Penting. Happy penting nggak? Penting. Pergaulan penting nggak? Penting. Tapi mana yang lebih penting? Ibadah apa healing? Yang bener nih. Hah? Aduh, pinter baik jawabannya ya. Kalau sekali lagi ya, kalau kita cuma kejar damai sejahtera yang dari dunia, membutuhkan untuk kita memiliki segala sesuatu dalam kenyamanan kehidupan kita. Kelimpahan, rasa aman ya, dalam keadaan-keadaan yang baik. Tapi berbeda saudaraku, kalau kita mencari damai sejahtera dari Kristus. Ketika kita memiliki damai sejahtera Kristus itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Sekalipun di dalam tekanan, pergumulan, masalah, kita tetap akan melimpah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yuk kita naikkan pujian, ku tak membawa apapun juga. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Mari nyatakan pujian ini. Menunjukkan bahwa hati kita mau taat melakukan kehendaknya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Oh, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yuk kita berdiri bersama-sama nyatakan pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Oh, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara-saudara boleh tundukkan kepala dan renungkan hari ini firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan memberikan pilihan buat kita. Apakah saudara mau menjadi pribadi yang merdeka? Jiwa dan mental kita mengalami kesentosaan, kelegaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Secara psikologi, bahwa rasa khawatir itu sesuatu yang normal untuk manusia berusaha, berjuang, mencari solusi akan kehidupannya dari masalah dan pergumulannya. Tetapi kata firman Tuhan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Sekali lagi, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi serahkan semua pergumulanmu, masalahmu, keinginanmu, kerinduanmu kepada Kristus. Maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Hari ini pilihan ada di tangan kita.
Ketika kita menganggap bahwa kita mampu, kita mau mencari solusi jalan keluar untuk masalah kita sendiri, maka kita seringkali tidak mampu untuk mengelola emosi kita maupun juga kejiwaan kita, mentalitas kita. Rasa stres dan kekhawatiran kita membuat kita menjadi orang-orang yang kalah. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan sebuah jalan keluar. Serahkan itu semua kepada Kristus, maka Tuhan akan bertindak dan kau tinggal menikmati kemenangan yang datang dari Tuhan. Mana yang kau pilih? Yang kedua, miliki damai sejahtera Kristus. Dunia menawarkan damai sejahtera, kesenangan, kebahagiaan, sukacita. Tapi semua itu hanya bersifat sementara saja. Dunia menawarkan damai sejahtera tetapi menuntut kita dengan rasa aman, harus memiliki kelimpahan, harus memiliki keadaan yang baik. Keadaan sesuatu yang kita harapkan kita miliki, namun berbeda dengan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku tidak seperti yang damai sejahtera dunia berikan. Damai sejahtera Kristus tidak perlu menuntut kita memerlukan rasa aman, rasa tentram, rasa dalam keadaan kelimpahan. Sekalipun kita ada dalam masalah, ada dalam tekanan, ada dalam kekurangan, kita tetap akan memiliki damai sejahtera. Karena itu pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau cari solusi? Kita mau mencari damai sejahtera itu dari dunia yang hanya sementara, atau kita mau menerima damai sejahtera Kristus yang kekal, yang ada, menguasai hati dan pikiran kita, menguasai hidup kita, dengan sekalipun dalam keadaan kita kekurangan, dalam keadaan penuh tekanan, kita tetap memiliki damai sejahtera itu. Dan pertanyaan ketiga, apakah saudara mau memikirkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang negatif? Hari ini firman Tuhan bilang pikirkan semua yang baik, semua hal-hal yang mulia, semua hal-hal yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Maka damai sejahtera Kristus akan menguasai hati dan pikiran kita. Tidak perlu kita memikirkan akan apa yang tidak perlu kita pikirkan. Overthinking kepada hal-hal yang sesuatu yang jauh masih di luar jangkauan kita. Serahkan itu semua sama Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan kami pagi hari ini di tengah-tengah ibadah kami. Dan ketika kami merayakan tentang kemerdekaan negara kami, Republik Indonesia, kami juga hari ini diperdengarkan firman Tuhan untuk kami sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan dari jiwa kami yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kami. Oleh karena itu biarlah Tuhan sungguh-sungguh kami tidak mau berjuang dengan kemampuan diri kami sendiri, tapi kami mau meletakkan semuanya itu di bawah kaki Kristus. Biar Tuhan yang berperang gantikan kami, dan kami akan menikmati kemenangan yang dari Tuhan. Kami lakukan bagian kami, dan Tuhan akan bertindak lakukan bagian Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa biarlah damai sejahtera Kristus itu memelihara hati dan pikiran kami, yang tanpa menuntut keadaan baik kami. Dalam kondisi kami penuh tekanan, dalam kondisi kami penuh kekurangan, kami tetap akan berlimpah damai sejahtera dari Kristus. Bahkan damai sejahtera Kristus itu abadi, tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami untuk selama-lamanya. Mari Roh Kudus, Kau tolong kami supaya kami memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang patut untuk dipikirkan, sesuatu yang tidak kami pikirkan, sesuatu yang negatif atau hal-hal yang tidak patut perlu kami pikirkan. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar sungguh-sungguh
kami memiliki jiwa yang merdeka. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Tiba waktunya kita mau memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan. Saya rasa sudah semua. Yang sudah siap, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu yang terus berlimpah buat kehidupan kami Tuhan sampai hari ini Bapa. Tuhan, sebenarnya kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, biar kami mau berikan dengan penuh sukacita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Persembahan bisa maju ke kanan kiri Bapak Ibu Saudara lebih dekat. Mari bawa persembahan dengan penuh sukacita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi ya, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 18 Agustus 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan ke bank, silakan mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau bisa menggunakan QRIS yang sudah disediakan. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9.15 pagi bertempat di lantai 2. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk dapat bergabung di ibadah Katarizo Kids. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah Youth and Teen atau KAG setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah KM2 dilakukan 1 bulan sekali setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Info ibadah WBI. Ibadah WBI diadakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pukul setengah 4 sore bertempat di gereja. Bagi kaum pria, mari bergabung di ibadah kompak yang diadakan 1 bulan sekali di minggu keempat. Komsel Porsinda dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus pukul setengah 8 malam di rumah Ibu Tina. Komsel Porsinda dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus pukul setengah 8 malam di gereja. Komsel Cipondo dilakukan pada hari Jumat di gereja.
Mari bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2024 dengan acara Pendeta Dr. Durmianto. Ibadah dilaksanakan pada pukul 7 dan 9.15 pagi. GBI Katarizo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Harahap, saudara Heskia Albertus, saudara Samuel Manik, dan saudara Diki Ferang. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Pengumuman tambahan pada Selasa tanggal 20 Agustus 2024 akan diadakan pelatihan worship leader pukul setengah 8 malam di gereja. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang telah melayani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Heni Harahap. Kemudian untuk saudara Yeskiel Albertus, Albert ada datang. Kemudian hambanya buat Bapak Pendeta Samuel Manik dan juga buat saudara Diki Faren. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ya saudaraku, satu sukacita, kemarin kita GBI Katarizo di tengah-tengah perayaan kemerdekaan, kita juga membuat satu acara di gereja untuk masyarakat di RW 06 Taman Boris Gaga, yaitu Bazar Kemerdekaan ya. Jadi harga paket 120.000, tetapi kita jual dengan harga cuma 30.000 begitu ya. Dan kita juga bagikan juga buat security, buat marbot, buat security gereja juga, maupun juga kebersihan di komplek ya, itu free gitu ya. Dan itu semua berlangsung dengan baik dari jam 9 sampai jam 11 siang kemarin, dan sangat memberkati, penuh sukacita ya. Justru mereka yang memusuhi kita juga pada hadir gitu ya. Dan memang sengaja saya justru datang ke mereka, ke rumah mereka, saya ketuk pintu mereka, saya bagikan itu. Dan ternyata mereka mau ambil gitu ya. Ada juga sih yang tidak gitu ya. Tapi ya forget it gitu ya, yang kagak ya udah gitu ya. Yang penting kan niat kita baik begitu ya. Dan saya bersyukur gitu ya, sangat memberkati bagi warga komplek ini. Saya berharap nanti dari Departemen Pelayanan Masyarakat, Pak Rio ada hadir belum ya? Tersiang ya. Bisa nanti ini menjadi sebuah kegiatan yang dilakukan setahun minimal sekali lah begitu ya, untuk memberkati warga kita supaya benar-benar kehadiran kita di komplek ini berdampak dan dinikmati oleh warga gitu ya. Dan saya percaya kalau kita jadi berkat buat mereka, mereka yang akan jaga kita begitu ya. Baik, itu saja saudaraku yang perlu saya umumkan. Kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyatakan pujian, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa di akhir acara ibadah kami saat pagi ini Tuhan.
Hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab Tuhan sudah memimpin, menyertai, memberkati setiap kami. Kami percaya ketika kami tinggalkan ruangan ini berbeda di saat kami datang. Sebab kami sudah terima lawatan Tuhan. Lawatan-Mu yang memerdekakan kami, bahkan menyembuhkan sakit penyakit kami. Karena itu kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Tidak terkecuali Tuhan limpahkan berkat, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Ibu Heni Harahap, buat saudara Yeskiel Albertus, juga buat saudara Samuel Manik, juga buat saudara Diki Faren. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan yang tambah usia. Biarlah kasih, kemurahan, kelimpahan yang dari Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita masa depan mereka, Allah sumber kehidupan memberkati. Bahkan keadaan yang baik, kesehatan, pemeliharaan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Supaya senantiasa baik selalu keadaan mereka. Kami berdoa Tuhan, mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin mengasihi dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan gereja kami GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan, Tuhan yang terus memimpin dan berkarya di tengah-tengah gereja-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap ibadah dan kegiatan kami, lawatan-Mu yang melawat setiap kehadiran umat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, di tempat ini setiap orang boleh merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Dan tempat ini akan menjadi sebuah pusat di mana Tuhan memakai menjadi satu wadah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa di wilayah kota Tangerang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati secara khusus buat proses perizinan yang saat ini Tuhan sudah masuk kembali. Dokumen-dokumen kelengkapan yang dibutuhkan sudah kami input kembali. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati semua asesor, semua bagian yang memverifikasi data, para pejabat-pejabat terkait, pejabat-pejabat yang berkaitan dengan mengeluarkan perizinan. Tuhan taruh hati yang takut akan Tuhan. Tuhan taruh kegentaran dalam hati mereka supaya mereka mengeluarkan izin yang seharusnya memang sudah harus keluar Tuhan. Kami berdoa biarlah pembelaan yang datang dari Tuhan membela kami, gereja kami akan membangun dengan izin permanen sebagai rumah ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Tuhan memberkati pemerintahan di pusat, peralihan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak Ma'ruf Amin, juga bersama dengan para menteri, dengan Presiden, Wakil Presiden terpilih yang baru. Tuhan memberkati semua berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati semua proses pilkada yang berlangsung di tingkat 1 maupun tingkat 2 di seluruh Indonesia berjalan dengan aman dan tertib. Khususnya Tuhan untuk Provinsi Banten Kota Tangerang ini, Tuhan yang akan pilihkan dan tetapkan pemimpin daerah, pemimpin kota bagi kami yang sungguh-sungguh membawa sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, mari tangan Allah yang berkarya dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan buat setiap kami percaya penyertaan Tuhan akan menyertai hari-hari kami. Apa yang menjadi usaha kami, pekerjaan kami, bisnis, profesi kami, pelayanan studi pendidikan kami, tangan Allah ada di atasnya. Apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan memberkati kami dengan keberhasilan dan keberuntungan. Limpahkan anugerah-Mu dan berkat-Mu Tuhan, sebab kami percaya kasih karunia Allah turun berlimpah-limpah bagi kami, orang-orang yang beribadah kepadamu. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati, biarlah damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiran kami, menguasai dan terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu mari Tuhan Kau berkati ibu-ibu muda yang saat ini sedang mengandung, Tuhan berkati sampai pada proses persalinannya, Tuhan menolong. Bahkan
keluarga-keluarga muda yang sedang menantikan memiliki keturunan, Tuhan berkati buah kandungan mereka. Di dalam nama Yesus, kasih karunia-Mu memberkati buah kandungan mereka memiliki keturunan ilahi yang dari Tuhan. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah kemurahan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.